Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Maka tidak ada hal yang pantas untuk memenuhi hati kita melainkan keyakinan yang kuat dan pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang layak untuk kita ucapkan dengan lisan kita melainkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sikap yang layak kita lakukan melainkan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua di antara bentuk bukti rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang Kitabul Jami', sebuah bab atau sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab, tentang akhlak-akhlak yang mulia. Dan kita masih berada pada bab zuhud dan wara'. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan hadis yang ke-6 dari bab zuhud dan wara'. Beliau menyebutkan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku lakukan amalan ini maka Allah Subhanahu wa taala dan manusia mencintaiku. Ketika aku mengamalkan amalan ini, maka Allah akan mencintaiku. Ketika aku mengamalkan amalan ini, maka manusia juga akan mencintaiku, akan menyukaiku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau menjawab, beliau bersabda, kata beliau, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah wa sanaduhu hasan, dan sanadnya ini adalah sanad yang hasan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zuhud. Dan dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa zuhud itu ada dua macam. Zuhud disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini ada dua. Yang pertama kata Nabi SAW, izhad fid dunya. Zuhudlah engkau terhadap dunia. Di zuhud yang pertama adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud yang pertama. Dengan zuhud terhadap dunia ini, keutamaannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang zuhud terhadap dunia. Kemudian zuhud yang kedua, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukallah atau yuhibbukan nas. Yang kedua, kata Nabi SAW, zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka niscaya manusia akan mencintainya, manusia akan suka kepadanya. Artinya kita tidak berharap kepada orang lain, kepada manusia, kita tidak meminta kepada manusia, kita tidak ingin dikasihani oleh manusia. Ini zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi zuhud, kalau dilihat dari hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan tadi, ada dua. Zuhud terhadap dunia, yang ini bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yang ini menjadikan manusia akan mencintai atau akan senang, akan suka kepadanya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Orang yang zuhud terhadap dunia, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang zuhud terhadap dunia akan disukai, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak zuhud. Orang-orang yang tidak zuhud itu adalah orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia, orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan tugas atau tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirat. Ini adalah tujuan kita. Orang yang tujuan utamanya adalah dunia, berarti dia tidak zuhud terhadap dunia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait celaan terhadap orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di antara firman-Nya,
Disebutkan dalam Quran surah Al-A'la, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Celah orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia, orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 67, kata Allah, turiduna 'aradad dunya, kalian menginginkan dunia, menginginkan pemeliharaan dunia, wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhirat. Allah celah orang-orang yang dia lebih mengutamakan perbendaharaan dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini dia condong kepada perkara akhirat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dunia ini nilainya sangatlah kecil sekali. Kata Allah, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah wahai Muhammad, kenikmatan dunia, ya, perhiasan-perhiasan dunia itu mata'un qalil, sedikit sekali. Nikmatnya, nilainya itu sangat sedikit. Wal akhiratu khairul liman yattaqun, adapun akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, memuji perkara akhirat, orang yang mengejar akhirat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia, maka dia disebut dengan orang yang tidak zuhud, dan mereka adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud terhadap dunia, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia ini, ya, dari sekian banyaknya kenikmatan dunia, harta yang kita miliki, kendaraan, rumah yang mewah dan lain sebagainya, ini semua kalau dari sisi pandang kita nilainya mungkin besar. Akan tetapi kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ada bandingannya dengan akhirat. Ya, kenikmatan akhirat itu lebih besar dan lebih baik daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Di antara contoh hadis Nabi SAW, dan ini menjadi renungan bagi kita, yang ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dunia ini itu tidak sebanding dengan akhirat. Contohnya seperti halnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, raka'atul fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari sekian banyak kenikmatan di dunia, harta, rumah, ya, kendaraan yang mewah, dan nikmat-nikmat dunia yang lainnya, kalah dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Baru 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat fajar, menunjukkan betapa besarnya kenikmatan dunia dan betapa kecilnya betapa besarnya kenikmatan akhirat dan betapa kecilnya kenikmatan dunia.
Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya," sekiranya dunia ini ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, dia bernilai seperti hanya sayap seekor nyamuk. Kalau sekiranya dunia ini bernilai, ya, walaupun mungkin sebesar atau seberat sayap seekor nyamuk, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma saqa kafiran minha syarbatana." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minuman kepada orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan dunia. Kepada orang-orang kafir Allah berikan nikmat dunia, karena memang dunia ini nilainya tidak ada. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Akan tetapi ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzakumullah, jangan sampai kita salah memahami. Kalau begitu kita tidak perlu mencari dunia. Sebagian orang karena dia mengetahui bahwa dunia ini tidak ada nilainya, bahwa dunia ini tercela, akhirnya dia tidak mau bekerja. Ini keliru. Tetap seseorang bekerja dan berusaha yang dengan dunia tersebut ini akan menjadi wasilah dia bisa sampai kepada akhirat. Jadi hendaknya dunia yang ada ini kita jadikan sebagai anak tangga yang menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala beliau menjelaskan terkait kehidupan dunia ini, bahwa kehidupan dunia ini tidaklah tercela secara zatnya. Secara zatnya dunia ini tidak tercela. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW tidak ada yang menyebutkan celaan secara langsung kepada dunia. Beliau menyebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, wa'lam anna dhamma al-warida fil kitab wa sunnah lid-dunya laysa huwa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-layl wan nahar al-muta'aqiban ila yaumil qiyamah. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya celaan yang datang dari Alkitab, dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis Nabi SAW tentang dunia ini, kepada dunia, laisa huwa raji'an ila zamanihi alladhi huwa al-lail wan nahar al-muta'aqiban ila yaumil qiyamah. Tidaklah tertuju kepada waktunya, tidaklah tertuju kepada zamannya. Kita tinggal di dunia ini, ya, sampai kita meninggal dunia, sampai hari kiamat. Yang tercela itu bukan waktunya itu, ya. Justru dari situ beliau menyebutkan, fa inna Allah ja'alahu ma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan semua itu, perubahan siang dan malam, Allah jadikan, ya, bagi orang-orang yang mau berfikir. Allah jadikan bagi orang-orang yang mau bersyukur. Di situ dia akan berfikir dan dia akan bersyukur betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu beliau melanjutkan, walaysa dzammu raji'an ila makanid dunya. Celaan tersebut tidak pula tertuju kepada tempat. Di dunia ini banyak sekali tempat-tempat. Bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Rumah kita, tempat tinggal kita, ya, tempat kita tidur, tempat kita beristirahat. Celaan itu tidak tertuju kepada
perkara-perkara tersebut. Alladhi huwal ardu allati ja'alaha Allahu li bani Adam mihadan wa sakan. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan tempat tinggal bagi anak Adam, bagi manusia, bukanlah sesuatu yang tercela. Kemudian kata beliau, wala ila ma awda'ahu Allah fiha minal jibali wal bihari wal anhar wal ma'ali. Tidak pula celaan tersebut tertuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di muka bumi ini, dari gunung-gunung, lautan, kemudian sungai-sungai, kemudian al-ma'adin, tambang-tambang atau logam-logam. Celaan tidak tertuju kepada perkara tersebut. Wala ila ma anbatahu fiha minasyajari waz-zar'i. Dan celaan itu tidak pula tertuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan di dunia ini, seperti tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Tidak tercela. Allah tidak mencela perkara-perkara tersebut. Ya, di dalam Al-Quran ataupun hadisnya, ya, tidak ada celaan-celaan yang menunjuk pada perkara tersebut. Wala ila ma batha fiha minal hayawanat wa ghairi dzalika. Dan celaan tersebut tidak pula tertuju kepada apa yang Allah tebarkan di muka bumi dari hewan-hewan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkara duniawi. Fa inna dzalika kulluhu min ni'matillahi 'ala ibadihi bima lahum fihi minal manafi' wa lahum bihi minal i'tibari wal istidlali 'ala wahdaniyati sani'ihi wa qudratihi wa 'azamatihi. Akan tetapi semua itu, ya, ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, semuanya itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa di dalamnya tersebut terdapat manfaat. Ada manfaat yang luar biasa. Kemudian di dalamnya terdapat pelajaran dan bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada celaan-celaan yang mengarah kepada dunia ini, apa yang ada di dalam dunia ini. Akan tetapi kata beliau rahimahullah ta'ala, wa innamad dzam, akan tetapi celaan itu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ah fid dunya. Tapi celaan tersebut tertuju kepada perbuatan atau sikap manusia di dunia. Bagaimana sikap seseorang menghadapi dunia ini, inilah yang menjadikan dia bisa tercela dan bisa menjadikan dia terpuji. Ya. Tergantung apa berarti? Tergantung perbuatan dan sikap dia terhadap dunia ini. Bagaimana dia menyikapi dunia? Bagaimana dia menyikapi dunia yang ada di hadapannya, bagaimana dia menyikapi harta yang ada pada dirinya, bagaimana dia menyikapi apa-apa yang Allah titipkan kepada dia. Inilah ketika seseorang dia salah di dalam menyikapi titipan-titipan Allah, menyikapi harta yang Allah berikan kepadanya, dia salah di dalam menyikapi dunia yang ada di tangannya, ya, maka disinilah dia akan tercela. Maka disinilah dunia itu akan menjadi tercela, ya, ketika dia salah di dalam menyikapi dunia. Artinya dunia ini dia memiliki dua sisi, ya. Dunia ini dia punya dua sisi. Yang pertama, dunia itu bisa bermanfaat bagi seseorang untuk akhirat. Yang pertama. Dan yang kedua, dunia itu bisa mencelakakan akhirat seseorang. Ketika dia salah bersikap terkait dunia ini, maka perkara tersebut akan menjadikan dia celaka di akhirat. Kalau dia salah bersikap, salah di dalam menyikapi dunia ini. Karenanya kita, ya, senantiasa
berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa. Dalam sebuah hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kehidupan kami. Jangan sampai kau jadikan dunia ini sebagai tujuan yang paling besar kami. Ya. Seorang muslim dia akan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dia. Ya, karena dia tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dia tinggal hanya beberapa saat. Bahkan di hadis-hadis sebelumnya yang pernah kita jelaskan, ya, Nabi SAW menyebutkan dunia ini, kita hendaknya hidup di dunia ini seperti hanya musafir yang lelah beristirahat sejenak di bawah pohon, kemudian setelah beristirahat melanjutkan kembali. Ya. Begitulah kita hidup di dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai kita silau dengan kenikmatan dunia. Hendaknya kita jadikan dunia ini sebagai sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau seseorang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka dia akan sengsara, dia akan lelah, ya, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Di dunia dia akan jauh dari tujuan utama, kemudian dia akan lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhirat ini akan menyusahkan dia, karena banyak perkara-perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dari Yunus bin Maisarah tentang zuhud terhadap dunia. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang zuhud terhadap dunia ataukah belum? Karena kita tahu tadi di awal bahwa orang yang zuhud terhadap dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang zuhud terhadap dunia ataukah tidak? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dari Yunus bin Maisarah, kata beliau, az-zuhdu fid dunya bi thalathati asya'. Zuhud terhadap dunia itu dengan 3 perkara. Kita akan dikatakan zuhud terhadap dunia ini kalau ada 3 hal ini di dalam diri kita. Ya, kalau ada 3 hal ini dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang zuhud terhadap dunia, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ada 3 perkara kata beliau. Kulluha min a'malil qalbi la min a'malil jawarih. 3 perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati, bukan amalan badan, bukan amalan jawarih. Artinya zuhud ini adalah masalah hati. Yang pertama kata beliau, an yakuna al-'abdu bima fi yadillah aw usaqa minhu bima fi yadi nafsihi. Nah, ini yang pertama.
Beliau menyebutkan yang pertama, ayyakuna al-'abdu bima fi yadillah awthaqa minhu bima fi yadi nafsihi. Yang pertama, seseorang itu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada dengan apa yang ada di tangannya. Dia lebih yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan apa yang dia miliki dari dunia ini. Dia mungkin punya mobil, dia punya harta yang banyak. Artinya biasanya orang kalau punya harta banyak, dia akan mudah untuk melakukan ini dan itu. Tapi dia tidak bergantung dengan hartanya itu. Dia lebih yakin kepada Allah, sehingga dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala daripada harta yang ada pada dunia. Artinya harta yang dia miliki ini kalah dibandingkan dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya, ketika orang itu benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mencari harta dengan cara yang haram, karena dia yakin bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin dia yakin bahwa rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata di muka bumi ini, tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, melainkan rizkinya ada di sisi Allah. Allah sudah tentukan rizki. Ya. Dia yakin dan dia tidak perlu lagi khawatir. Dia tidak perlu lagi khawatir. Dia tidak akan terpedaya dengan harta yang ada di tangannya. Dia tidak akan tertipu dengan harta yang ada yang dia miliki. Ya. Sehingga dengan hartanya tersebut kadang dia bisa lupa kepada Allah. Ya. Kemudian ya seakan-akan rizkinya bergantung kepada harta yang sedang dia miliki. Dia tidak akan terpedaya dengan hartanya tersebut, karena dia yakin Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan janji-janjinya. Dia lebih yakin dengan itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang kedua kata beliau, ayyakun al-'abdu idza musiba bi musibatin fi dunyahu. Apabila seorang hamba dia diuji dengan sebuah musibah, ditimpakan dengan sebuah musibah terkait dengan perkara dunianya, min dhahabi malin aw waladin, dengan hilangnya harta atau dengan meninggalnya anak, atau ghairi dzalik, atau yang lainnya, atau musibah-musibah yang lainnya terkait dengan perkara dunia, arwaba fi sawabi dzalika mimma dhahaba minhu min ad-dunya an yaqalahu, maka dia lebih mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah tersebut daripada menetapnya harta yang hilang tersebut. Ya, yang paling diharapkan dari apa yang hilang darinya adalah pahala dari Allah. Ini yang kedua. Dia lebih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hilangnya hartanya. Karena apa hilang? Yang penting dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat manusia itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita itu condong terhadap harta kita. Kita suka dengan harta. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Allah hiasi kita itu dengan suka dengan anak kita, suka dengan keluarga kita, suka dengan harta kita. Apa yang kita miliki itu kita senang, kita suka. Sehingga ketika apa yang kita miliki, ya, yang kita sukai tersebut hilang, ini kadang berat, ya, hilang, rumah kebakaran, sedih.
Dan ini sesuatu yang alami. Sedih ini sesuatu yang alami. Jadi bukan berarti orang yang sedih itu dia tidak bersabar, tidak. Ya. Orang yang sedih ini adalah sesuatu yang alami. Anak meninggal, ya. Ini ujian yang sangat berat dan ganjarannya juga besar. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata waladul abdi," apabila anak seorang hamba meninggal, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para malaikat, qabattum walad abdi, kalian telah mengambil anak hambaku. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, na'am, iya. Para malaikat mengatakan, iya, kami telah ambil anak dari hamba Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qabattum samarata fuadi, kalian telah mengambil buah hatinya. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, na'am, ya, kami telah ambil buah hatinya. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, madza qala 'abdi, kalau begitu apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal? Kata Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada para malaikat yang telah mengambil anaknya tersebut, ya, apa yang diucapkan oleh bapaknya, oleh hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja, dia memuji engkau dan dia mengucapkan istirja. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dapat musibah malah memuji Allah. Alhamdulillah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka. Dalam keadaan senang beliau menyebutkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau mendapatkan duka, mendapatkan sesuatu yang tidak suka, sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Yang orang anaknya meninggal, Allah tanya kepada para malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku? Kata para malaikat, hamidaka, ya, dia memuji engkau. Wastarja'aka, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yakin bahwa semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan kita pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ubnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkanlah buat dia istana, bangunkanlah buat dia rumah di surga. Ya, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang anaknya meninggal. Sedih luar biasa, tapi Allah hibur dengan ganjaran yang sangat besar di akhirat. yakni dibangunkan istana, dibangunkan rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama rumah tersebut atau istana tersebut dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu artinya rumah pujian atau istana pujian. Diberi nama dengan istana pujian, rumah khusus untuk orang tua yang anaknya meninggal. Ya, kalau dia bersabar menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengharapkan ganjaran yang besar. Orang yang zuhud dia akan mengharapkan pahala yang besar dari musibah yang menimpanya. Ya, dengan hilangnya harta, hilangnya anak, maka orang yang zuhud dia akan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, yang ketiga kata beliau, ayyastawiya 'indal 'abdi hamiluhu wa dhammuhu fil haqqi. Ketika dia berada di atas kebenaran, dan orang yang zuhud itu kalau dia berada di atas kebenaran, dia akan menyamakan orang ini mau memuji dia, mau mencela dia, sama aja. Dia tidak peduli dengan komentar manusia. Orang yang zuhud, sifat yang ketiga atau perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, orang zuhud itu dia tidak peduli dengan komentar manusia. Mau orang memuji, mau orang mencela dia, selama dia berada di atas kebenaran, dia tidak akan peduli. Hendak disambati A kah, hendak disambati B kah, selama berada di atas kebenaran, maka tidak perlu khawatir dengan celaan-celaan manusia, karena celaan manusia itu hanya sebatas lisannya saja, ya, hanya sebatas lisannya saja. Orang yang zuhud dia tidak akan peduli dengan omongan manusia, tidak akan peduli dengan komentar manusia. Yang dia pedulikan apa? Yang dia pedulikan adalah komentar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia pedulikan adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia pedulikan adalah celaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sikapnya seperti apa? Sehingga sikapnya dia senantiasa memperbaiki dirinya. Dia akan melihat pada dirinya, yang saya lakukan ini apakah perkara yang terpuji atau perkara yang dicela oleh Allah. Ya, ketika dia melakukan sesuatu, maka dia akan melihat apakah ini sesuatu yang akan mendatangkan pujian dari Allah, atau justru akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan benar-benar menjalankan perintah Allah, dia akan benar-benar berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tiga perkara, dan tiga perkara ini berat kan? Tapi kita berusaha untuk menumbuhkan di dalam diri kita. Orang yang zuhud itu dia lebih percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan baginya di akhirat, ya. Dan dia meyakini bahwasanya dunia ini hanya sementara, dan dia akan tinggalkan dunia ini, dan dia akan gunakan dunia ini sebagai sarana untuk mencapai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Dia tidak tertipu dengan hartanya. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, orang yang zuhud itu dia yakin bahwa di balik musibah yang menimpanya, dari hilangnya harta, dari hilangnya anak, dan apa yang dia miliki, ada ganjaran yang besar, ada pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Ya, ketika dia berusaha bersabar, berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia terkena musibah. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga, orang yang zuhud itu dia tidak akan peduli dengan komentar manusia. Yang dia pedulikan hanyalah komentar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau ada tiga hal ini di dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang zuhud terhadap dunia, dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perkara yang pertama, zuhud terhadap dunia akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Kemudian yang kedua, zuhud terhadap manusia, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, ya, tidak meminta dikasihani oleh orang lain, oleh manusia. Nah, ini zuhud terhadap manusia, maka dia akan dicintai oleh manusia. Ya, ini amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada seseorang yang bertanya kepada Nabi, amalan apa nak bisa ulun gawi supaya ulun ini dicintai oleh Allah dan dicintai manusia? Maka satu amalan yang diberikan oleh Nabi SAW yaitu zuhud. Zuhud terhadap dunia menjadikan Allah mencintainya,
Zuhud terhadap manusia akan menjadikan manusia akan mencintainya. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita untuk istighfaf. Apa itu istighfaf? Istighfaf itu artinya tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada manusia, tidak berharap pada orang lain. Istighfar. Banyak pula hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk istighna. Istighna itu sikap tidak butuh kepada orang lain, ya. Merasa tidak butuh kepada orang lain. Istighna. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa iftiqar ila Allah, senantiasa butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh oleh Allah, ya, untuk senantiasa butuh kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat butuh kepada Allah, ya, sangat butuh. Kalau bukan karena karunia yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita sudah binasa, mungkin kita sudah hancur. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai hari ini masih ada, masih nyaman, ya, masih berada di atas kebenaran, masih berada di atas taufiknya, ya, berada di atas pertolongannya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan pada asalnya seseorang itu hendaknya dia berusaha untuk mengerjakan kegiatannya sendiri, ya. Secara asal kita itu kalau bisa mengerjakan tugas-tugas kita kerjakan sendiri. Kegiatan-kegiatan kita, ya, aktivitas-aktivitas kita secara asal kita kerjakan sendiri, ya. Dan kita mencukupkan diri kita sendiri. Artinya tidak butuh kepada orang lain. Orang yang semakin membutuhkan bantuan orang lain, maka dia akan semakin rendah, ya, derajatnya itu akan semakin turun. Semakin kita meminta bantuan kepada orang, maka semakin banyak hutang jasa kita. Hutang jasa. Jadi hutang piutang itu bukan hanya terkait dengan masalah uang saja, tapi terkait dengan jasa pun juga bisa. Belum membantu orang, artinya orang sudah berhutang jasa. Maka di suatu hari kemudian dia nanti mau tidak mau pasti akan membalas jasa tersebut, karena dia merasa berhutang jasa, ya, ada orang kita bantu, dia merasa terhutang. Semakin kita meminta kepada manusia, maka semakin rendah kehormatan kita. Tapi kalau orang semakin meminta kepada Allah, maka kemuliaannya itu semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang mewujudkan iftiqar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin dekat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala suka dengan orang yang senantiasa meminta kepadanya. Allah senang dengan orang yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Maka hendaknya senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandal, pagar, ya, berdoa kepada Allah. Sesuatu yang mungkin sederhana, ya, sesuatu yang kecil, tapi kita harus membiasakan diri kita senantiasa butuh kepada Allah. Kita mungkin merasa, wah, ini kamu aja membaiki seorangan, ya, sepeda motor mungkin ada masalah, kita mungkin merasa, wah, ini kau aja dibaiki. Seorang mukmin itu
walaupun dia tahu dirinya mungkin bisa memperbaiki, ya, dia terlebih dahulu lebih mengutamakan kepada kebutuhan kepada Allah. Dia lebih menonjolkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sikap inilah dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia iftiqar kepada Allah, ya, butuhkan Allah, rasa butuh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala akan menyukai dia. Baik. Dan ikhwani fillah wa akhwati fillah azakumullah, ada yang perlu kita perhatikan juga. Bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada orang lain sama sekali. Kita boleh meminta bantuan kepada orang lain, ya. Kita boleh meminta bantuan kepada orang lain di dalam beberapa kondisi. Di sini kita akan sebutkan beberapa kondisi. Ada tiga kondisi. Yang pertama, apa yang kita minta itu memang hak kita. Kalau itu adalah hak kita, maka boleh kita meminta, ya. Misalnya kita termasuk 8 golongan atau salah satu dari 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita misalnya fakir miskin, ya. Artinya kita ini berhak menerima zakat. Maka kita boleh memberitahu kepada orang yang membagikan zakat, kepada amil zakat misalkan, kita sampaikan, ulun ini orang, ya, fakir miskin dan ulun ini berhak dapat zakat. Adakah zakat biasa ulun? Boleh. Kenapa? Karena itu adalah hak dia. Nah, kondisi yang seperti ini, apabila hal tersebut berkaitan dengan hak dia, maka boleh dia memintanya. Kemudian kondisi yang kedua, kondisinya itu sangat membutuhkan atau kondisi darurat, membutuhkan uang, nggak ada uang sama sekali lagi. Sedangkan ini ada kecelakaan misalnya, masuk rumah sakit perlu biaya, maka kita berhutang, pinjam uang misalnya, ya, minta bantuan kepada orang lain dengan meminjam uangnya, maka ini diperbolehkan, ya. Dan kondisi-kondisi yang seperti ini diperbolehkan. Dalam keadaan darurat, ada orang yang kecelakaan, perlu diantar ke rumah sakit, maka perlu minta bantuan, ya, meminta kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika perkara tersebut, ya, ketika meminta bukan untuk dirinya, tetapi untuk umat, untuk kebanyakan manusia, untuk perkara-perkara sosial. Misalnya kita meminta untuk berjalannya dakwah, untuk pembangunan sekolah, ya, untuk pembangunan masjid. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, karena kita membutuhkan untuk perkara yang umum, untuk perkara yang sosial, untuk dakwah, untuk pendidikan, ya, boleh kita meminta, ya, bukan donasikan. Ini diperbolehkan. Nah, ini tiga kondisi. Yang pertama tadi, apabila yang kita minta itu memang hak kita, maka boleh kita meminta. Yang kedua, apabila kondisinya itu sangat membutuhkan, ya, dan darurat. Ketika kita membutuhkan atau dalam kondisi darurat, maka kita boleh meminta kepada orang lain. Dan yang ketiga, meminta bukan untuk diri kita, tapi untuk umat, ya, baik itu untuk dakwah ataupun untuk pendidikan, ya, ataupun untuk fasilitas-fasilitas umum, perbaikan jalan misalnya, maka ini
diperbolehkan. Adapun selain daripada 3 perkara ini, ya, maka hendaknya seseorang menahan dirinya, menjaga kehormatannya, untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Manusia itu kalau sering dimintai, sekali 2 kali dia akan berikan. Ya. Kepada kerabat kita kan, sekali 2 kali diberikan. Tapi kalau sering terus minta, yang terjadi malah orang tidak suka, orang akan benci, dan justru orang akan berusaha menjauh dari dia. Soalnya ini aparat sudah pasti dia minta aja, karena sudah jadi kebiasaan. Akhirnya orang kata ibarat aja, kalau inya datang pasti minta. Ya, sudah kawadi, sudah bisa ditebak, karena sudah menjadi kebiasaan. Maka jaga kehormatan kita, jaga kemuliaan kita dengan, ya, tidak terbiasa meminta-minta kepada manusia. Hendaknya senantiasa butuh kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadikan seorang semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula dicintai oleh manusia. Nah, ini sedikit penjelasan, ya, penjelasan terkait hadis yang ke-6, yaitu tentang perintah zuhud terhadap dunia. Keutamaan di dalamnya zuhud terhadap dunia, Allah akan cintai kita, dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia akan dicintai oleh manusia. Hada wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan pertolongan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.